Kami dari kelompok 5 Shift B yang terdiri dari Fatan Fadilah, NIM akhir 074, Asna Mawarni, NIM akhir 086, Syahila Petrisia, NIM akhir 116, dan Yunita Sari, NIM akhir 124. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil analisis biostratigrafi berdasarkan foraminifera pada endapan di Sungai Cipamingkis, Jawa Barat. Outline kami ada 5, latar belakang, tujuan, georek, pembahasan, dan kesimpulan. Latar belakang dari wilayah Cipamingkis adalah salah satu lokasi yang signifikan untuk pengamatan geologi, terutama karena menyingkapnya batuan sedimen laut dalam yang mengandung mikrofosil melimpah. Mikrofosil seperti foraminifera planktonik, bentonik, dan berukuran besar menjadi komponen penting dalam menentukan umur serta karakter lingkungan saat batuan tersebut terbentuk. Analisis mikrofosil memainkan peranan kunci dalam biostratigrafi dan membantu merekonstruksi kondisi lingkungan masa lalu. Berdasarkan variasi vertikal dan lateral fosil dalam kolom stratigrafi. Praktikum mikropaleontologi dan biostratigrafi yang dilakukan di Cipamingkis dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses tersebut, mulai dari pengambilan data lapangan hingga analisis laboratorium yang mendukung interpretasi stratigrafi dan sejarah pengendapan batuan di lokasi penelitian. Tujuan kami ada 3, yaitu melatih keterampilan analisis mikropaleontologi dan meningkatkan pemahaman geologi melalui praktik langsung. Yang kedua, mengenali dan mengklasifikasikan jenis-jenis mikrofosil yang ditemukan di Cipamingkis, terutama foramini besar, planktonik, dan bentik. Yang ketiga, membuat kolom stratigrafi dan menggambarkan kondisi lingkungan pengendapan berdasarkan keberadaan dan kelimpahan berbagai jenis foraminifera. Lokasi penelitian berada di Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut adalah geologi regional dari Sungai Cipamingkis. Lokasi penelitian di aliran Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kabupaten Bogor, secara geologis merupakan bagian dari cekungan Bogor yang terbentuk sebagai backyard basin akibat subduksi lempeng Indo-Australia. Singkapan batuan sedimen laut dalam berupa batu pasir, serpih, dan apal yang kaya mikrofosil, termasuk dalam formasi halang dan jatiluhur berumur Miosen tengah hingga akhir. Kehadiran struktur geologi seperti sesar minor dan perlipatan skala kecil menunjukkan deformasi post-deposisi akibat aktivitas tektonik regional, menjadikan lokasi ini ideal untuk kajian stratigrafi dan mikropaleontologi. Berikut adalah kolom stratigrafi kami selama field trip. Dari kolom stratigrafi ini terlihat bahwa ada litologi lempung. Deskripsinya, batu lempung berwarna abu kehitaman dengan ukuran butir clay di bawah 1/26 mm, dan terdapat batu gamping berwarna kuning kecoklatan ukuran butir 1 hingga 2 mm, dengan mat berwarna krem kecoklatan sekitar 20%, dan grain 80% berupa pecahan koral. Lalu setelah itu ada litologi lanau berwarna abu kehitaman dengan ukuran butir silt 1/16 hingga 1/256 mm. Oke, selanjutnya adalah tabel distribusi foraminifera. Nah, dari hasil analisis yang kami lakukan dari 2 stasiun, yaitu STA1 bottom dan STA2 itu top, terdapat planktonik foraminifera, yaitu pada STA1 atau bottom itu terdapat planktonik foraminifera Globorotalia siacensis leroy, terus Globigerina buloides, dan yang terakhir adalah Globigerinoides sicanus. Nah, selanjutnya pada STA2 atau di bagian top, itu terdapat planktonik foraminifera Orbulina universa d'Orbigny 1839, ada Globigerina buloides de Orbigny 1826, Globorotalia menardi de Orbigny 1826, dan yang terakhir adalah Globigerinoides glomensa Blow 1956. Next. Nah, di sini juga terdapat foraminifera bentik pada STA1, yaitu bottom itu terdapat Batisipon tapan 1957, Amphistenidae de Orbigny, dan Samospa
Sphaera cava Mareman 1930. Pada bagian top atau STA2-nya terdapat foraminifera benthik yaitu Georrhida nitida, Cibicides compressis, Elpidium barleti, Ammonia batava, Ammonia becari, Bolfinax semicostata, Cibicidas refulgens, Povia beckmani, Ammonia ingerlise, Elzie macrescens. Next. Selanjutnya adalah foraminifera besar yang benthik itu pada STA1 ada atau bottom itu terdapat Discocyclina Guenbel 1870 dan di STA2 atau bottom atau top itu Lepidocyclina pustulosa dan Lepidolina obtural. Next. Oke, nah ini interpretasi umur dan lingkungan pengendapan pada lokasi penelitian dapat dilihat itu rata-rata dominan itu di upper batial. Nah, untuk interpretasinya dalam menentukan lingkungan pengendapan itu kita menggunakan keberadaan spesies foraminifera benthonic ini berdasarkan tabel kehadiran spesies pada STA1 atau bottom dijumpai zona batimetri upper batial hingga abyssal ditunjukkan oleh keberadaan Batisiphon, Amphistigenidae, dan Samosphaera cava yang dominan di lingkungan laut dalam. Sementara itu pada STA2 atau top, zona batimetri yang terwakili berada pada middle shelf hingga upper batial yang didominasi oleh spesies seperti Elpidium barleti, Ammonia batava, Ammonia becari, dan Cibicides compressus yang umum dijumpai di shelf dan laut menengah. Pada tabel distribusi ekologis tercatat 15 spesies benthonic yang berasal dari berbagai zona batimetri, mulai dari marginal hingga abyssal, menunjukkan bahwa lingkungan pengendapan yang tercermin dari sampel ini sangat bervariasi. Keberadaan zona ini menunjukkan dinamika lingkungan laut yang luas dari daerah pesisir hingga laut dalam. Nah, fosil-fosil ini juga mengindikasikan keberadaan 12 jenis foraminifera planktonik dan 7 jenis foram besar ini yang menambah kompleksitas ekologis lingkungan pengendapan. Penyebaran foraminifera pada STA1 dan STA2 memperlihatkan bahwa keanekaragaman pada STA2 lebih tinggi dibandingkan dengan keberadaan STA1. Perbedaan lingkungan ini disebabkan oleh distribusi spasial foraminifera benthonic yang mencerminkan kondisi ekologis yang berbeda. Pada STA1, fosil yang ditemukan berasal dari laut dalam yang ekstrim dengan kondisi yang kurang dari nutrien seperti yang ditunjukkan oleh spesies khas abyssal. Sebaliknya, pada STA2, keberadaan spesies dan shelf hingga upper batial menunjukkan lingkungan dengan ketersediaan nutrien yang lebih tinggi dan masih terjangkau dengan sinar matahari yang mendukung produktivitas biota benthik. Oke, selanjutnya untuk sejarah pengendapan lokasi penelitian, berdasarkan hasil analisis mikropaleontologi terhadap data kehadiran dan distribusi foraminifera benthonic, dapat diketahui bahwa lokasi penelitian di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor mengalami perubahan lingkungan pengendapan dari laut dalam menuju laut dangkal. Pada STA1, keberadaan spesies seperti Batisiphon, Amphistegenidae, dan Samosphaera cava menunjukkan pengendapan awal terjadi di lingkungan laut dalam, yaitu zona upper batial hingga abyssal, yang identik dengan kondisi miskin nutrien dan minim penetrasi cahaya. Hal ini mencerminkan fase stabil dengan dominasi sedimen laut dalam. Sementara itu, pada STA2 ditemukan spesies seperti Elpidium bartleti, Ammonia batava, dan Ammonia becari yang umum pada middle hingga outer shelf, menunjukkan pergeseran lingkungan menuju laut yang lebih dangkal dan kaya nutrien akibat masih terpapar sinar matahari. Transisi ini mencerminkan adanya regresi laut atau pengangkatan dasar laut atau uplift yang mengindikasikan dinamika tektonik atau
oseanografi regional. Dengan demikian, sejarah pengendapan di Sungai Cipamingkis merekam perubahan lingkungan dari laut dalam menuju shelf, memperlihatkan evolusi kondisi laut selama waktu geologi yang terekam jelas melalui sebaran foraminifera bentonik. Next. Untuk kesimpulannya, penelitian mikropaleontologi dan biostratigrafi di Sungai Cipamingkis, Kabupaten Bogor, yang termasuk dalam formasi jatiluhur berumur Miosen tengah hingga akhir, mengungkap perubahan lingkungan pengendapan dari laut dalam ke laut dangkal. Analisis foraminifera menunjukkan bahwa bagian bawah kolom stratigrafi STA1 mengandung spesies laut dalam seperti batisipon dan Samasphaera cava, sementara bagian atas atau STA2 didominasi spesies laut dangkal seperti Epidium bartletti dan Ammonia batava. Pergeseran ini merekam proses regresi laut atau pengangkatan tektonik yang menunjukkan evolusi lingkungan secara vertikal di wilayah tersebut dan menegaskan bahwa mikrofosil merupakan indikator penting dalam merekonstruksi sejarah geologi suatu cekungan. Untuk saran dalam penelitian analisis biostratigrafi ini disarankan agar waktu yang dialokasikan untuk pengamatan dan analisis dapat diperpanjang agar hasil interpretasi yang diperoleh lebih mendalam dan akurat untuk dijadikan laporan. Hasil pada laporan ini dinilai masih belum optimal karena terbatasnya pemahaman materi serta waktu pengerjaan yang singkat. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi praktikan ke depannya untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, konsultasi tambahan dan peningkatan pemahaman baik dari praktikan maupun melalui bimbingan asisten praktikum atau dosen juga sangat dianjurkan. Hal ini diharapkan dapat menunjang kualitas laporan yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok agar lebih baik dan maksimal di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.